Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dan tidak lupa juga salat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya domilah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Koko Komodi Santoso, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 1961201557, akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia. Baik, kita mulai saja. Apa sih sumber daya manusia? Atau bisa kita singkat dengan SDM. Konsepnya itu merupakan unsur terpenting dalam seluruh proses administrasi dan manajemen, terlepas dalam organisasi apa proses tersebut berlangsung. Lalu apa sih pengertian sumber daya manusia? Pengertiannya itu adalah manusia yang bekerja pada suatu organisasi. Lalu manajemen itu menurut Henry Fayol itu adalah proses kegiatan, planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu apa sih manajemen sumber daya manusia? Yaitu adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Itu menurut Namawi. Lalu, apa sih tujuan manajemen sumber daya manusia? Yaitu adalah 1. Meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. 2. Itu menurut William B. Werder dan Kate Davis. The purpose of human resource management is to improve the productive contribution of people to the organization in an ethically and socially responsible way. Lalu, tujuan yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas pegawai, mengurangi tingkat absensi, dan meningkatkan loyalitas para karyawan pada organisasi. Lalu, apa aja sih kegiatan manajemen sumber daya manusia? Itu ada persiapan dan pengadaan, pengembangan dan penilaian, pengkompensasian dan perlindungan, lalu yang terakhir adalah hubungan kepegawaian. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk meramalkan permintaan atau demand dan penawaran untuk supply sumber daya manusia di masa depan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah menentukan jumlah sumber daya manusia beserta karakteristiknya masing-masing, yaitu menurut usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan sebagainya, yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategik, operasional, dan fungsionalnya. Lalu, 3. Penyebab permintaan sumber daya manusia. Itu adalah faktor eksternal, faktor organisasional, dan faktor angkatan kerja. Apa yang dimaksud dengan analisis jabatan? Analisis jabatan adalah fungsi MSDM atau manajemen sumber daya manusia yang berusaha memotret masing-masing jabatan dalam organisasi yang diperoleh informasi mengenai aspek-aspek penting jabatan tersebut, seperti tujuan, tugas dan tanggung jawab, kondisi kerja, kompetensi, dan sebagainya. Lalu, ada apa sih metode pengumpulan informasi analisis jabatan? Nah, di metode ini ada wawancara, kuesioner, observasi, log atau catatan pemegang jabatan, dan kombinasi. Kombinasi merupakan gabungan dari semuanya. Lalu, apa manfaat analisis jabatan? Sebagai masukan penting bagi fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya, seperti rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, manajemen karir, kompensasi, dan sebagainya.
sebagai bagian penting dalam perancangan sistem organisasi secara keseluruhan, misalnya untuk pembagian departemen, aliran kerja, serta untuk mendesain ulang jabatan itu sendiri. Definisi rekrutmen menurut Werther dan Davis 1996. Rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Dan hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Sumber dan metode rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada, seperti perguruan-perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan pesaing. Itu adalah merupakan sumbernya. Dan metode-metode rekrutmen adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para karyawan potensial ke dalam perusahaan, seperti rekrutmen online. Sumber dan metode rekrutmen internal menurut Schuler dan Jackson 2006. Sumber internal itu ada promosi, transfer, penerimaan kembali atau rehire. Dan metode internal itu ada pengumuman lowongan jabatan atau job posting, lalu persediaan bakat atau talent inventory. Definisi orientasi. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja, menurut Mondi 2008. Orientasi bertujuan membantu para karyawan baru menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka pada yang pertama, peran mereka masing-masing, dan yang kedua, organisasi dan kebijakannya serta rekan-rekan kerja mereka. Terus, manfaat program orientasi menurut Werther dan Davis 1996. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik, karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung, karyawan baru menjadi lebih mandiri, karyawan baru bekerja dengan lebih baik, dan mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Nah, apa sih arti kinerja atau performance? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu adalah sesuatu yang dicapai, kemampuan kerja, atau prestasi yang diperlihatkan. Lalu manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses organisasi ada pada tempatnya guna memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan akhirnya organisasi itu sendiri, menurut Mondi 2008. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Ini menurut Werther dan Davis 1996. Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Ini menurut Mondi tahun 2008. Lalu, penilaian kerja melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari para bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lainnya, dan bahkan karyawan itu sendiri. Ini menurut Schuler dan Jackson 2006. Metode-metode penilaian kinerja. Apa saja sih metode-metodenya? Itu ada metode penilaian urut balik 360 derajat, metode skala penilaian rating scales method, terus metode insiden kritis atau critical incident method, lalu ada metode SI atau SI method, metode standar kerja atau work standard method, metode peringkat atau ranking method, metode distribusi dipaksakan atau bisa disebut force distribution method, lalu ada metode skala penilaian berjangkar ke perilakuan atau behaviorally
Anchor Rating Scale atau bisa disebut BARS. Lalu yang terakhir adalah sistem berbasis hasil atau result based system. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Lalu tujuannya itu adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi, meningkatkan loyalitas, memberikan ketenangan, keamanan, kesehatan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik dan menciptakan suasana yang harmonis, lalu mengefektifkan pengadaan karyawan. Ada 3 penyebab permintaan sumber daya manusia, yaitu ada komunikasi, insentif, dan kesejahteraan. Apa sih yang dimaksud dari komunikasi? Komunikasi adalah suatu alat penyampai informasi dari komunikator kepada komunikan agar terjadi interaksi di antara mereka. Ini berfungsi untuk instruktif, informatif, dan evaluatif. Lalu simbol-simbol komunikasi adalah suara. Suara adalah simbolnya. Suara, tulisan, gambar, warna, mimik, dan kedipan. Mata juga termasuk dan lain-lain. Lalu tadi metode pemeliharaan yang kedua ada insentif. Nah, insentif ini adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar terdorong meningkatkan prestasi kerja. Nah, jenis-jenis insentif ini ada insentif positif dan insentif negatif. Nah, insentif positif ini itu adalah daya perangsang dengan memberikan hadiah material atau non material kepada karyawan yang prestasi kerjanya di atas prestasi standar. Lalu kenapa sih bisa ada insentif negatif? Nah, ini adalah daya perangsang dengan memberikan ancaman hukuman kepada karyawan yang prestasi kerjanya di bawah standar. Lalu ada bentuk insentif itu kalau misalnya non material itu bisa penghargaan, piala, piagam. Lalu sosial insentif itu ada fasilitas, promosi, diklat, naik haji, dan lain-lainnya. Lalu ada juga material insentif atau bisa disebut dengan uang dan barang atau yang bernilai ekonomis lainnya. Lalu yang terakhir ada tadi metode pemeliharaan, itu adalah kesejahteraan. Kesejahteraan adalah balas jasa yang diberikan sesuai kebijaksanaan dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerja meningkat. Nah, jenis-jenis kesejahteraan itu ada apa aja sih? Jadi jenis kesejahteraan itu ada 3 menurut ekonomis, pelayanan, dan fasilitas. Ekonomis itu bisa dari uang transport, bonus, THR atau tunjangan hari raya, terus lalu pakaian kerja. Kalau pelayanan ada musola, tempat olahraga, koperasi, dan tempat untuk kesenian. Lalu ada fasilitas lagi, fasilitas seperti penitipan bayi, bantuan hukum, kredit rumah, dan asuransi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.